Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan, dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Yayan Bunyamin Esfil MPil. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad, Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syekhuna al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Bustahul Arifin beserta keluarga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Mukarramun, Dewan Kiai Pondok Pesantren Bustahul Arifin beserta keluarga, wabil khusus Syekhuna al-Mukarram Sohibul Hajat beserta keluarga, mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para jengan, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, ibu-ibu araya. Dah biasa bu acara ki masuk ayat 2, ayah hadirin, ayah hadirat. Pami hadirin mah hadirin dilebet pak tuh nongong tina janela. Eta mah hadirin, hadirna dilebet. Pami hadirat mah hadir out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan acara kita malam ini masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Bapak Ibu Sayyiduna Muhammad bersabda, Inna lillahi kehlah wa inna ilaihi raji'un. Ada dah biasa nak kayak makro terus innalillahi wa inna ilaihi. Eta mah sapertos di Rorompok di Tasik aya nu maot pan. BKM nu biasa ngumumkeun teh aya wagelan. Akhirna aya jamaah anu inisiatif ngumumkeun. Maklum teu biasa pangantenan grogi pas mengumumkan tina pengeras suara teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya setelah warahmatullahi itu wabarakatuh nya juga orang dieu terus inna lillahi wa inna ilaihi kehulan. Kata Nabi, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaroh. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyaroh yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Malaikat sayyaroh ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jadi malam ini Bapak Ibu, malaikat sayyaroh sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sahabat yang instruksi, ya Rasul mohon maaf ada kasus naon mah aya jalmi hadir di pangaosan terus tapi sanes ngaos ya Rasul naon atuh eta ngadon kulem ari nu kitu didoakeun ku malaikat
Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi sareng abdi mah santai lah. Badai ngupingkeun hatur nuhun, badai kulem mangga, badai dugi kaberes hatur nuhun, badai mulih di payun mangga. Saya itu Kang Khairul bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan jamaah. Karena di Tasik itu Pak suka ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah itu. Akhirnya nyingsiunan jamaah. Sawur Nabi, dosa anu pangaosan mah dihampura ku Allah sadayana. Kamana keun dosana dibikeun ka nu balik diheula. Mau balik masih ya ditinggalkeun. Yang sedang berbahagia kedua pengantin baru Ning Bijah dan Mas Ahmad Syaikani, mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dulu Pak, waktu saya masih mondok di Manarul Huda dengan Kiai Apip, saya itu agak suka ilmu balaghah tentang kesusastraan. Saya sengaja titip pada saudara saya yang sedang kuliah di Libanon waktu itu satu kitab kesusastraan populer ditulis oleh penyair Arab modern namanya Tahlil Gibran, tapi sanes Gibran wakil presiden di urang mah aya oke menterina Bahlil wakil presidenna Gibran. Judul kitab legendarisnya itu Neng Dijah, judulnya Azninah Mutakatsir, sayap-sayap patah. Di awal kitabnya itu Khalil Gibran tulis begini: andai dalam hidup ini tidak ada cinta, niscaya dunia akan hampa, gersang, dan tak bermakna. Tulis jam status. Dengan cinta hidup akan lebih berwarna, dengan cinta hidup akan terasa artinya, dan dengan cinta, kata beliau, hidup seseorang akan kreatif. Kita garis bawah yang terakhir, dengan cinta seseorang akan kreatif. Seorang guru akan kreatif menyuguhkan sistem pembelajaran, metode pembelajaran ketika dia mencintai murid-muridnya. Seorang istri akan kreatif menata rumah ketika dia mencintai suami dan istrinya, suami dan anak-anaknya. Dengan cinta seseorang akan kreatif. Coklah karawas ku Kiai Makto kapungkur baju usum bobogohan kancan usum WA-an ke lamanya SMS-an usum ulah Kiai Makto atuh ka aya dengan Khairun lah yang lebih muda. Dulu waktu bobogohan kan Khairun waktu masih muda kan usum SMS-an kabogoh awewe nana teh nge-SMS minta dijemput, inti nama minta dijemput. Tapi kulantaran sedang dimabuk cinta, kreatif merangkai kata panjang SMS nate. SMS nate kieu, sayang, maaf mau merepotkan, bisa tolong jemput aku gak, please. Panjang, padahal isi nama minta dijemput. Karena sedang dimabuk cinta, kreatif merangkai kata. Pamegetna oge sami kulantaran kerbogoh Pak, kreatif juga merangkai kata. Dijawab begini, sayang, apa sih yang tidak buat kamu? Tunggu sebentar ya say. Biasana mah jarak sakit teh 10 menit tos datang, iya mah setengah jam can datang. Kulantaran ayat cinta si kabogo awena teh megorna ge santun, nge-SMS deui kieu, saya macet ya. Memang lagi musim begini, Bantar Kaung juga macet. Sabar ya sahe. Kan raos ya dia
pamaget nanti di SMS gitu dijawab deui bari tanya, ih kamu perhatian banget, iya macet banget, tunggu sebentar ya say. Dulu kerbobogohan. 5 tahun kemudian mereka resmi menjadi suami istri. Mari sama-sama kita lihat kualitas SMS-nya. Bagis dari salaki pamajikan matara panjang-panjang SMS teh. Minta dijemput ya cukup 3 huruf JPT. Salakina sarua deui teu panjang-panjang. Oh, titik. Setengah jam can datang kan baheula lama panjang negorna teh geus jadi pamajikan mada teu panjang-panjang, cukup 3 huruf. DMN tanda tanya. Cek salakin MCT. Nah kemarin Gus Ahmad dan juga Ning Dijah resmi merayakan cinta. Kata Abu Hurairah, tidaklah Nabi menghadiri pernikahan salah seorang sahabatnya kecuali beliau mendoakan pengantin baru dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab tahu persis kalau laka itu maknanya positif, pika senengen, pika resepen, pika serieun, itu laka. Kalau alaika ala itu negatif, pika rungsingeun, pika sedihun, pika sebeleun. Makanya ada ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, bagi dia pahala menanti positif atas amal kebaikan yang dia lakukan, wa alaiha maktasabat, dan baginya dosa siksa menanti atas pekerjaan maksiat yang dilakukan negatif. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar menggunakan pendekatan balago, terjemahnya begini: barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu terjemahnya semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam keluargamu, baik dalam sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Nah, tentang doa ini saya yakin dari hari kemarin doa untuk kedua pengantin baru ini moal kaetan Pak. Alumni Bustanul Arifin, jamaah muhibin, teman-teman pengantin baru semua mendoakan dengan doa ini. Tapi catat, doa hanya akan tetap menjadi harapan tanpa ada ikhtiar nyata di lapangan. Seperti seorang santri ngadoa siang wengi hoyong pinter, tapi ngaji tara ngapalkeun tara, cek syariat pinter moal. Makanya malam ini kita akan kaji apa langkah demi langkah agar doa itu bisa terlaksana, bisa kita rasakan di dunia nyata. Jadi tema kita kali ini, apa langkah atau tips dalam meraih hidup barokah, wabil khusus kedua pengantin baru. Ibu bapak hadirin sekalian, agar hidup kita barokah, santai saja ngajinya ya Pak. Agar hidup kita barokah, Imam Bukhari itu menulis hadis pertamanya tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kita akan fokus dulu. Yang pertama, Ning Dijah, Gus Ahmad, agar hidup kita barokah itu arahkan jarum hati kita, niat kita terlebih dahulu. Ini penting. Kemarin saya buka-buka kitab hadis keren Pak, ditulis oleh At-Tirmidzi. Saya menemukan hadis begini. Kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab akan tahu kalau lam nun itu maknanya tidak mungkin selamanya. Kalau lam mim itu tidak mungkin sekarang, tapi ke depan mungkin saja. Makanya kan ada ayat fa illam taf'alu
walan taf'alu. Nah, kalau lan itu tidak mungkin selamanya. Dalam hadis ini Nabi menggunakan lan. Artinya kata Nabi, amal kalian itu, ibadah kalian itu selamanya tidak akan pernah bisa mengantarkan kalian ke surga. Jadi sahur Nabi, amal ibadah orang moal bisa ngasupkeun orang ka surga. Aneh tuh Pak. Biasana orang pamiritaros bapak kunaon getol tahajud hoyong lebet, ibu kunaon getol pangaosan hoyong lebet. Coba baca hadis ini. Ternyata kata Nabi, amal ibadah kita itu tidak akan pernah bisa mengantarkan kita ke surga. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana. Amal aku pun tidak akan pernah bisa mengantarkanku ke surga. Coba bandingkan amal ibadah kita dengan amal baginda Nabi, Pak. Lah jauh tanah ka langit. Rasulullah itu suatu malam menyelonjorkan kakinya, rada bengkak Pak. Ku Siti Aisyah dipeuselan bari nyarios, ya Rasul, sawengi dua wengi mah atuh lirean teh kenging tahajud. Ieu sampean bengkak ieu teh lami teuing ngadeg dina tahajud. Bapak kantos bengkak sampean? Kantos asam urat. Rajin urang mah bengkak asam urat. Rasulullah mah bengkak teh ku tahajud. Tapi amal ibadah yang luar biasa ini kata Nabi, wala ana, amal aku pun tidak akan pernah bisa mengantarkanku ke surga illa ayyataghamadaniallahu birahmatihi, kecuali Allah membungkus amal ibadahku dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah itulah aku masuk surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kelak kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, amin, yakin itu bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena rahmat. Karena ibadah kita ini Pak, yang ala kadarnya seperti ini, jangankan untuk membeli nikmatnya surga, untuk membayar nikmatnya mata saja moal kabayar Pak. Sok ibu bapak raos biasa ningali, raos ningali merhatoskeun ka abdi, bari abdi teu apal aya pikiran naon dina mastaka ibu bapak pas ningali abdi. Pan aya tadi pas abdi ketayun, oh eta jelemana teh aya deui nu kikisike jiga pun Allah. Maksud saya, ketika kita melihat, bukan hanya melihat, tapi merekam dan membandingkan dengan pengalaman kita yang telah berlalu. Coba kalau itu harus dibayar dengan ibadah kita, Pak, mual kabayar. Itu baru nikmatnya mata, belum nikmatnya ginjal, belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya lambung, belum nikmatnya halis. Unik kan? Sabaraha senti Pak jarak halis karena rambut? Ibu-ibu nusok ngurus halis mah. Bu, sabaraha senti jarak halis karena rambut? Tergantung lega natara. Emun kan? Aya nu 5 cm, tapi aya nu 27 cm. Tapi kan masih satu wilayah. Maksud saya itu halis salami 38 tahun can pernah dicukur sakieu. Tapi rambut sabulan sakali. Pertanyaan saya, saha nu ngatur eta? Urang mah boro-boro ngatur apal ge henteu. Cobi pami eta kedah dibayar ku amal ibadah urang moal kabayar. Numawisa Rasulullah, aku masuk surga bukan karena ibadahku, tapi karena rahmat Allah. Jadi urutannya itu, kita beramal soleh, kita beribadah, dan meniatkan ibadah kita itu semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah. Karena kata Nabi, innamal a'malu wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi ning dijah Gus Ahmad, yang pertama agar hidup kita barokah, luruskan hati kita, arahkan jarum hati kita semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah. Ini yang utama. Ibu bapak tidak salah beribadah karena ingin surga, boleh gak Pak? Boleh, jujur boleh. Tapi itu kata Imam Al-Ghazali, ikhlas paling rendah, ikhlas nudi alajar. Kita beribadah karena ingin surga,
kita meninggalkan dosa karena takut neraka, eta teh ikhlas nu dialajar, Pak. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita lebih elegan. Kami bapak-bapak ditaros, ayo bapak-bapak, Pak, kunaon masih kene satia ka bojo ka istri. Tuh sieun da ya pamajikanan. Jawabannya teh kila, atuh lamun teu satia mah meureun dicekek. Boleh gak bapak satia ka istri karena sieun dicekek ku istri? Boleh gak Pak? Boleh, jujur boleh, tapi itu kesetiaan paling rendah sekali. Pami enjing pagetok istri bapak teu bisa nyekek, moal satia. Kunaon ayeuna mah selingkuh, tos lumpuh pun bojo. Orang yang ikhlasnya luar biasa itu begini Bapak, kunaon satia kene ka bojo, ka istri, mudah-mudahan ku satiana abdi kapun istri menyebabkan rahmat Allah lungsur. Da ari ningali bodi matos parah jangan bos. Ibu pun ternyata sanes ngahinanya, da ieu mah kenyataan. Kapungkur makan nuju gadis, bodi ibu teh puguh bentuknanya jiga biola lah. Ayeuna mah tos 20 tahun rumah tangga, budak geus genep, kadang suami ibu teh bingung ningali bentuk ibu teh. Kayak ieu teh jiga sound system. Bapak ulah tarik-tarik teuing seuri kada bapak ge sarua. Kapungkur menuju pamuda kan dada jeung patuangan teh rata. Jiga bintang iklan Elemen nih. Ayeuna mah tos 20 tahun rumah tangga, bapak kulem dikekepan ku ibu, kadang ibu teh bingung. Ieu teh bujur atawa beuteuh. Jadi malik teh kudu ka mana? Jadi pameget mah Pak, kemarin teman saya itu menyelesaikan studi S3 di UI, jurusan kesehatan masyarakat. Disertasinya itu meneliti tentang kerek. Jadi dia naon ngorok bahasa kerek. Nah, meneliti tentang kerek Pak. 1,5 tahun kurang lebih dia meneliti lebih dari 250 orang kerek Pak. Merhatikan no kerek jadi dokter Pak. Saya penasaran, kirimkan disertasinya. Saya baca disertasi hampir 600 halaman tentang kerek itu. Kesimpulan disertasinya itu, pamegat laki-laki itu pamikulem kerek nate bervariasi. Serius. Kalau usianya di bawah 40 tahun, kerek stabil keneh. Stabil. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun dijamin tidak stabil. Kadang ibu nuju raos kulem di sisi ibu caroge kulem tibra kerek nakir. Turun sakaligus. Pan ibu teh reuas ngorejak ditemuan bisi teu disada deui. Alhamdulillah aya keneh. Kenapa ibu setia kacaroge padahal kerek natos kacau? Mudah-mudahan usatiana abdi kacaroge menyebabkan rahmat Allah lung. Ini yang pertama. Arahkan jarum hati kita, niat kita dalam melakukan semua aktivitas semata-mata hoyong kenging rahmat Allah. Ini yang pertama agar hidup kita barokah. Lalu pertanyaannya, apa rahmat Allah itu? Imam Ibnu Jarir At-Tabari memberikan definisi. Rahmat Allah itu cinta yang tidak bertepi, cinta yang tidak terbatas dari Allah kepada makhluknya. Makanya rahmat itu khusus milik Allah. Allah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu asal kata dengan rahmat. Jadi rahmat itu cinta yang tidak bertepi, cinta yang tidak terbatas dari Allah kepada makhluknya. Sok sanajan urang dosa unggal poe, maksiat unggal saat, tapi Allah tidak lantas mencabut nikmatnya kepada kita. Kenapa? Karena cinta Allah lebih luas dari dosa makhluknya.
lagi yang kedua, cinta yang tidak bertepi, cinta yang tidak terbatas ti makhluk kasasama Pak. Ini namanya mawaddah. Seperti cinta seorang istri, ya, cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak bertepi, tidak terbatas. Cinta seorang istri kepada suaminya, cinta suami kepada istrinya, itu mawaddah, tidak bertepi, tidak terbatas. Saya pernah melihat di acara undangan seperti ini, ada sepuh lah usia 60 tahun, bapak-bapak, kakek-kakek, nuju ngantri parasmanan, Pak. Tos nyanak piring, badai nyanak kambing guling. Katempoan ku pamajikanana, eta disusul direbut piringna, kolesterol. Itu jadi, Pak. Ngaleos deui sini nih eta si bapak eta ngantri badai nyanak mie kocok. Karereteun deui disusul dicaret asam urahan. Yang dilakukan oleh si nenek ini kepada suaminya itu karena ada mawaddah. Ciri mawaddah itu semakin tahu kekurangan pasangan, semakin dedeh, semakin nyaman. Si nenek itu tahu kalau suaminya makan kambing guling, kolesterolnya akan tinggi, Pak, sehingga menimbulkan madarat. Dicari ulah ayah. Da abdi teu kantos pasti aki eta parasmanan badanyana kambing guling cek pamajikanna teh ngaharewos ka babaturanana. Tempo antep meh pae. Pas beres di hajatan teh kelepok-kelepok salam. Jangan ayah, nah itu ada mawaddah. Yang ketiga ada cinta namanya mahabbah, ya. Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab itu mendefinisikan mahabbah itu adalah cinta makhluk kepada sesamanya yang mengenal bosan. Cinta kita terhadap satu objek yang mengenal bosan, yang lekang dimakan zaman, luntur dimakan waktu, itu mahabbah. Contoh, resep orang karena HP, sebulan 2 bulan masih kena cinta, setahun bosan ganti. Cinta orang karena motor, setahun 2 tahun masih kena resep, 5 tahun ganti, itu mahabbah. Untungnya ketika kita mendoakan pengantin baru, yang kita sebut itu mawaddah warohmah, mahabbah disebatin. Ya. Kenapa? Bahaya kalau rumah tangga modalnya mahabbah. Tadi HP setahun 2 tahun ganti, motor 5 tahun ganti, pemajikan ya 8 tahun sekali ganti. Kalau modalnya mahabbah, untung yang kita doakan itu mawaddah warohmah. Jadi jalin cinta kasih dengan pasangan kita tak bertepi, tak terbatas. Semakin tahu kekurangan pasangan, orang semakin dedeh, semakin nyaah. Karena konsekuensi dari pernikahan itu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Setelah suami istri ini menjalin cinta yang tidak bertepi, cinta yang tidak terbatas, lillahi ta'ala, rahmat Allah akan turun ke rumah tangga itu. Ketika sebuah rumah tangga sudah dinaungi oleh rahmat Allah, sakinah, ketenangan dalam rumah tangga akan terasa. Jadi urutannya itu cintai pasangan kita tak bertepi, tak terbatas, semata-mata lillahi ta'ala. Setelah itu rahmat Allah akan turun kepada kita. Dengan rahmat Allah itulah ketenangan dalam hidup, sakinah, keberkahan dalam hidup akan kita rasakan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena doa nabinya dua, Pak, laka dan alaika, positif dan negatif. Yang kedua, Mas Ahmad Saibani, yang kedua, bekal agar keberkahan bisa kita rasakan dalam rumah tangga, siapkan mental kita. Karena kata anak-anak itu life is never flat. Itu sebenarnya yang menyebutkan Aristoteles. Ketika Iskandar Dzulkarnain, ya, Alexander the Great itu akan keluar dari Macedonia untuk menaklukkan dunia, dia meminta petuah kepada gurunya namanya Aristoteles. Ya, kata dari Yunani itu, kata Aristoteles memberikan petuah, life is never flat. Hidup itu tidak pernah rata. Aya saatna orang di luhur, aya saatna orang dihanap, aya saatna orang bunga, aya saatna orang sedih, aya saatna seri, aya saatna menangis.
Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa annahu huwa abhaka wa abka. Allah yang menjadikan kalian tersenyum dan Allah pula yang menjadikan kalian menangis. Jadi Gus Ahmad, ketika nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga kadang ada gejolak bahkan badai menerpa, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh mental orang beriman itu menakjubkan. Andai kata dia diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, jauh antara harapan dengan kenyataan, dia hadapi dengan sabar, itu baik bagi dia. Dan di kala lain ketika Allah menguji dia dengan sesuatu yang melenakkan, sama antara kenyataan dengan harapan, dia hadapi dengan syukur, itu pun lebih bagus. Jadi muka dua ngarah orang hirup barokah, siapkan mental syukur dan sabar. Jantan ibu, kalau dalam kehidupan ini kita masih bisa sedih, kita masih bisa gembira, orang masih bisa seri, masih bisa cerik, alhamdulillah, eta teh cirina normal. Da moal aya jalmi dikawit dibabarkeun dugi kamawat usia 60 tahun nyengir we unggal poe. Atau aya jalmi dikawit dilahirkan dugi kamawat teh ceuri unggal poe moal. Never friend, selalu bergantian ya. Dan ibu bapak, saya kasih bocoran, upami dina hirup kurang masih bisa seri bisa ceri, syukuran eta teh cirina normal. Karena menurut para psikiater, para dokter jiwa, ada rumus begini, kalau orang tidak bisa tersenyum padahal ada sebab-sebab untuk tersenyum, atau tidak bisa menangis padahal ada sebab-sebab untuk menangis, itu satu langkah lagi menuju kegilaan. Tanda-tanda badai gelo aya pika serieun saku maha lucuna teu bisa seuri si eta mah balem moy. Sadekm ceuri kabeh si eta mah teu bisa ceuri, ta eta teh tanda-tanda bade pas gelo seserian sorangan. Sok aya gini nu gelo gawe nate seuri we, tah memeh gelo nate teu bisa seuri. Jadi mah alhamdulillah normal kene ya Pak. Dan menurut para ahli syaraf dalam ilmu neurologi itu Pak, ada satu antisipasi untuk ngecek kesehatan kita. Kalau kita refleks mendengar humor langsung tertawa, nguping pika sirieun langsung seri, refleks langsung, itu ciri saraf otak kita masih bagus Pak. Tadi kan abdi ngalontarkeun humor, ibu bapak langsung serinya. Ta eta teh ciri sarafna masih sae. Nu bahaya mah abdi ngalontarkeun humor 5 menit kemudian ibu karek seuri. Batur mages jemping celeukeut teh sorangan naon seuri lucu. Padahal 5 menit katukan. Jadi yang kedua, siapkan mental syukur dan sabar. Masalah syukur dan sabar saya punya cerita Pak. Aya hiji istri geulis Pak, kawanti-wanti endah kapinabina. Saking geulisna dikasih nilai oleh juri kecantikan teh 8,5. Bapak bingung kumaha geulisna 8,5. Kan imah perbandingan nya, imah perbandingan Luna Maya, Bunga Citra Lestari, Aura Kasih, Cutari, eta teh nilainya genep. Ieu 8,5 kabayang geulisna nya Pak. Sedangkan suaminya